Selamat malam para jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita memperingati kelahiran Juru Selamat dunia, seperti yang dipersaksikan dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dengan penuh hikmat dan syukur, kita menyambut kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus, ke tengah dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas dan namanya pun disebut orang nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengawali kebaktian online yang memperingati kelahiran Juru Selamat dunia dengan bersama-sama mengakui pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi. Kasih setianya turun-temurun dan tetap sampai selama-lamanya. Damai Natal menaungi hidup saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Hai malaikat dari surga, sayapmu bentangkanlah, nyanyi seluruh dunia, lahir Kristus Rajanya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Hai gembala yang menjaga domba-Mu di Efrata, Allah beserta manusia, mari menyaksikannya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Hai majusi dari timur, rayamu tinggalkanlah, carilah harapan dunia, ikut sinar bintangnya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Perayaan Natal tidak sekedar pada hari kelahiran Tuhan Yesus, melainkan mensyukuri atas seluruh karya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat yang membawa pengaruh besar ke tengah kehidupan kita. Kelahiran Tuhan Yesus tidak dapat dipisahkan dari sejarah, mau menandakan Allah sungguh berkarya secara nyata di kehidupan manusia. Kondisi zaman Tuhan Yesus lahir tidak dipenuhi oleh damai, tetapi zaman yang penuh kesulitan hidup, yakni di bawah pemerintahan Romawi yang menindas. Pengharapan hadir melalui kelahiran Yesus dan membawa berita bahwa Allah sedetik pun tidak meninggalkan umatnya. Maka pada masa sulit seperti masa pandemi ini, berita Natal tetap berkumandang megah untuk menguatkan iman percaya akan tuntunan Allah. Terbaringlah Yesus
Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, saat ini Tuhan, kami berada dalam masa di dalam mensyukuri akan kelahiran Tuhan Yesus di tengah gelapnya dunia ini, di tengah dinginnya kasih yang ada di sekitar kami, ya Tuhan. Di tengah masalah-masalah yang begitu menggelisahkan kami, sehingga menghilangkan ketentraman di dalam hati kami. Bapa, kami mengakui, ketika kami merayakan Natal, yang kami hayati adalah peristiwa kegembiraan semata. Tetapi kami meluputkan makna Natal di mana Engkau, Allah yang hadir, turun ke tengah-tengah kami melalui kehadiran Yesus Kristus yang mau memberikan pengharapan besar pada setiap kehidupan kami. Dan juga Engkau mau membuat hati kami menjadi tentram dan tidak merasakan gelisah, sebab Engkau telah bersama-sama dengan kami dan menyertai kami semua. Bapa, ampunilah kami, kalau di dalam kehidupan kami yang sulit ini ya Bapa, kami justru lebih memusatkan perhatian kami akan setiap persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan yang ada di depan mata kami. Tetapi kami mengabaikan kehadiran Tuhan Yesus, Sang sumber pengharapan di dalam kehidupan kami semua. Bapa, pulihkanlah kami, barui hati kami dengan kuasa Roh Kudus yang menuntun kami untuk boleh menyelami, mengalami damai sejahtera yang telah Engkau limpahkan pada masa Natal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Hai dunia, gembiralah, bersambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alungkanlah rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah Firman Tuhan yang menjadi penyampaian berita sukacita Natal dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah berita sukacita Natal. Syukur kepada Allah.
Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt his word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Oh Lord, your needs. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night over dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt his word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Oh, Lord, your needs. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang telah lahir bagi kami, Bapa, kami mensyukuri sebab kami diberikan kesempatan untuk menghayati kembali akan kelahiran-Mu pada malam hari ini. Peristiwa kelahiran-Mu ya Tuhan memang sudah terjadi ribuan tahun yang lampau. Tetapi itu begitu membekas dan juga membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan kami. Kehadiran Allah nyata di tengah-tengah kami, dan juga kami ingin kembali untuk mengulas, merenungkan, dan juga bahkan menikmati segala karya terbesar dari kasih Tuhan yang akan disampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu, ya Roh Kudus, agar kami mengerti akan setiap perkataan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat pertama hingga yang ke-14. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali di negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah pembacaan firman Allah. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan memelihara dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Saudara-saudara yang terkasih, ingatkah Anda, keluarga, ketika istri Anda mengandung dan sesaat lagi akan melahirkan? Perasaan apa yang muncul? Yaitu kegembiraan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata,
dan itu melahirkan keluarga tersebut, mempersiapkan segala sesuatu menyambut proses persalinan yang ada. Dimulai dari menentukan rumah sakit yang terbaik agar proses persalinan ini dapat berjalan dengan lancar. Juga yang menyediakan dokter yang juga selalu siap siaga menangani apabila ada masalah terjadi. Istri atau si ibu juga mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, menjaga pola makan, tidak boleh terlalu lelah, tidak boleh stres, dan juga tidak sedikit seorang ibu harus meninggalkan pekerjaannya demi mempersiapkan proses kelahiran ini. Saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan bacaan yang kita sudah baca, itu pun dialami oleh Yusuf dan Maria. Ketika mereka sudah didatangi oleh malaikat yang mengabarkan bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki, dan juga dia harus dinamai Immanuel, Yusuf dan Maria merasa sukacita dan gembira karena mereka akan memiliki seorang anak, tetapi anak ini tidaklah anak biasa, tetapi anak yang akan dikandung oleh Roh Kudus yang akan membawa sukacita besar dan keselamatan ke tengah dunia. Tapi saudara, permasalahan itu muncul ketika Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Perintah itu adalah mengharuskan semua orang mendaftarkan diri di kotanya sendiri. Maksudnya adalah kita mengenalnya di zaman sekarang, yaitu sensus penduduk. Tetapi perbedaannya adalah di sini Yusuf dan Maria harus kembali ke kota kelahirannya untuk mendaftarkan dirinya. Di sini Kaisar Agustus ingin mendata semua orang dan mencari orang-orang yang kira-kira dapat direkrut menjadi pasukan tentara Roma yang akan mendukung segala upaya ekspansinya. Dari sensus tersebut akan terlihat jelas mana orang-orang yang masih bisa direkrut dan juga yang tidak. Dan juga dari situ menjadi jelas dan bisa diprediksi pendapatan pajak yang akan dihasilkan oleh pemerintah Roma sejauh mereka mengetahui berapa orang yang ada dalam wilayah kekuasaan mereka. Saudara, kebijakan Kaisar Agustus ini mengharuskan Yusuf dan Maria melakukan perjalanan yang cukup jauh dari Nazaret ke Galilea, ke Bethlehem, dari Galilea ke Yudea. Padahal mereka sebelumnya mungkin sudah mempersiapkan dalam menyambut kelahiran, tapi semuanya harus mereka batalkan, mereka harus segera pergi ke Bethlehem. Padahal Maria saat itu sudah hamil besar dan saat lagi akan melahirkan. Coba saudara bayangkan, kalau saudara dan istri saudara berada dalam keadaan seperti ini, pasti akan begitu menggelisahkan, dipenuhi oleh kekhawatiran, terutama dalam perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem yang juga bisa mendatangkan bahaya. Alkitab tidak mencatat apakah Yusuf dan Maria ini berangkat bersama dengan keluarga Yusuf yang lain menuju Bethlehem, tetapi bisa jadi Yusuf dan Maria harus berangkat berdua saja, menggunakan peralatan seadanya, membawa barang yang diperlukan, dan itu bukan perkara yang mudah. Belum lagi mereka harus menghadapi pajak yang harus mereka bayar, dan itu menjadi
penambahan pada beban keuangan dari keluarga Yusuf dan Maria. Saudara yang terkasih, keluarga Yusuf dan Maria bukanlah keluarga yang kaya dan terkenal, tetapi keluarga yang biasa, sederhana. Pekerjaan Yusuf hanyalah sebagai seorang tukang kayu. Saudara dapat bayangkan bahwa perjalanan ini cukup memakan dan menguras energi, tetapi juga harta dari Yusuf dan Maria. Saudara, kalau kita melihat di dalam Injil Lukas, setelah mereka melakukan perjalanan itu, sesampainya mereka di kota Bethlehem, ada persoalan kembali muncul. Yaitu karena Yusuf dan Maria tidak menemukan rumah penginapan yang cukup layak untuk dijadikan tempat bersalinnya Maria. Saudara, di sini menarik bahwa rumah penginapan ini memakai istilah kata luma dalam bahasa Yunani yang sesungguhnya memiliki arti yang mengarah kepada bagian rumah penduduk Palestina pada umumnya. Jadi bukan rumah yang disiapkan untuk penginapan. Kalau kita bayangkan sekarang kan banyak rumah-rumah yang dibentuk sedemikian rupa, bekerja sama dengan pihak-pihak seperti Red Doors, Oyo. Rumah tersebut akhirnya menjadi penginapan yang menarik pengunjung yang datang dari luar kota untuk menginap di sana. Jadi kata luma itu tidak mengarah kepada rumah penginapan, tetapi artinya mengarah kepada rumah penduduk Timur Tengah pada saat itu. Saudara, rumah Palestina adalah rumah dengan 2 lantai. Ada ruang tamu dan juga ruang tengah yang terbagi, yang serbaguna. Ruang tengah itu dipakai untuk ruang masak, makan, dan tidur. Itu di lantai yang kedua. Di lantai yang pertama dipakai untuk ruang tamu dan juga tempat untuk ternak mereka. Saudara-saudara, pada masa itu penduduk Palestina tidak merasa jijik sama sekali kalau mereka harus berbagi tempat dengan ternak. Cerita-cerita Natal, khotbah-khotbah Natal yang sering kali kita dengar bahwa Tuhan Yesus lahir di kandang yang hina, itu memberikan kesan bahwa seakan-akan penduduk Palestina ini begitu jijik dengan keadaan kandang itu tidak layak menjadi tempat melahirkan. Nah, saudara, ternyata setelah kita mengetahui makna kata luma, ternyata tempat kelahiran Yesus bukanlah tempat yang terlalu buruk, karena penduduk Palestina terbiasa berbagi dengan ternak mereka. Tetapi meskipun demikian saudara, di tempat ternak itulah tidak senyaman apapun, tidak bisa dikatakan sebagai tempat yang diharapkan untuk menjadi tempat bersalin. Tapi saudara, Yusuf dan Maria apa boleh buat? Karena begitu penuhnya rumah-rumah penginapan, rumah-rumah keluarga Yusuf yang juga pasti mereka harus pulang juga ke kota kelahirannya di Bethlehem ini, sehingga mereka tidak menemukan tempat. Kita melihat bahwa kelahiran Yesus harus di tempat yang tidak mewah, tempat yang memang tidaklah terlalu hangat, tetapi hadir di tengah-tengah keluarga Yusuf yang menyambut dengan kehangatan dan kasih. Tempat itu memang
agak bau. Tetapi itu tidak menghilangkan sukacita karena kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, di kisah Injil yang lain, saudara, yakni Injil Matius mempersaksikan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Yusuf dan Maria itu berupa bahaya dari Raja Herodes Agung. Setelah Yesus berumur berapa tahun, saudara, ternyata Raja Herodes, gara-gara orang Majus mencari keberadaan bayi Yesus, dia memerintahkan pembunuhan bagi anak-anak di Bethlehem di bawah usia 2 tahun. Dan itu melahirkan ratap tangis yang luar biasa di kota Bethlehem pada saat itu. Tetapi malaikat Tuhan dikirimkan untuk memberitahu kepada Yusuf sehingga mereka terhindar dari bencana pembunuhan terhadap bayi-bayi di Bethlehem. Saudara yang terkasih, kalau dikaitkan dengan kehidupan kita yang saat ini begitu merana, begitu sulit, begitu menggelisahkan, sesungguhnya berita Natal itu hadir di tengah situasi krisis dan tidak bisa dilepaskan dari sejarah yang nyata. Tanpa situasi krisis itu tidak ada berita Natal. Natal itu justru menjadi semakin bermakna, memancarkan pengharapan ketika situasi krisis itu muncul. Kita lihat situasi di mana Yesus lahir sama sekali tidak mencerminkan situasi yang damai. Sama sekali tidak, tetapi situasi yang penuh dengan tekanan dan ancaman. Tidak seperti zaman sekarang juga, pada zaman Tuhan Yesus banyak orang kehilangan pengharapan. Banyak orang kehilangan sukacita. Sebab itulah saudara kenapa idea akan Mesias pada zaman Yesus begitu luar biasa kuat, karena mereka menantikan kedamaian, pembebasan, dan sukacita atas penindasan. Jadi saudara, kita bisa melihat benang merahnya, saudara, bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus sesungguhnya tidak menghilangkan semua masalah. Seringkali pengharapan kita dikala kita mengikut Tuhan, Tuhan itu menghapuskan segala masalah yang kita hadapi, bahkan kita bisa menolak Tuhan, tidak setia kembali kepada Tuhan dikala doa-doa kita tidak jawab, atau kita menemukan masalah yang menghampiri kita yang sulit untuk dihadapi. Kita menemukan dalam berita Natal ini justru karena Yesuslah tantangan demi tantangan itu dihadapi oleh Yusuf dan Maria di dalam hidupnya. Jadi saudara, makna kelahiran Sang Juru Selamat itu adalah demikian, bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan suatu masalah datang tanpa hadir penyertaannya. Kita sudah menyaksikan begitu sulitnya kehidupan Yusuf dan Maria pada zamannya, saudara. Krisis yang begitu banyak dari berbagai dimensi di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Tetapi di sisi lain, penyertaan Tuhan selalu ada. Penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat. Penyertaan Tuhan selalu hadir tepat waktu. Dan seringkali rencana ajaibnya tidak terpikirkan oleh kita. Saudara-saudara yang terkasih, makna kelahiran Sang Juru Selamat adalah bahwa Allah hanya punya satu agenda pekerjaannya, yaitu menyelamatkan umat manusia. Dan itu dimulai dengan ketika Allah memelihara kehidupan Yusuf dan Maria di tengah krisis, di tengah masalah yang ada, di tengah tekanan, tengah ancaman yang muncul, yang tidak kurang, tidak lebih, itu bisa jadi membahayakan kehidupan mereka. Saudara bayangkan, kalau saudara hidup pada zaman penjajahan, mungkin saudara
ada yang pernah mengalami hidup di masa penjajahan, di mana hidup saudara betul-betul menegangkan. Dan Yusuf dan Maria juga hidupnya menegangkan karena dibayang-bayangi oleh Herodes Agung yang sempat saat itu mencari mereka, mencari Yesus. Saudara, hidup ini sesungguhnya tidak pernah terlepas dari namanya tekanan dan ancaman. Saat ini yang paling kelihatan adalah ancaman krisis perekonomian bagi seluruh bangsa, saudara. Banyak bangsa yang harus melakukan hutang yang besar untuk menangani masalah perekonomian yang terjadi karena krisis akibat pandemi. Juga kita melihat dalam situasi kehidupan kita, ancaman perpecahan terhadap NKRI juga kembali muncul. Muncul istilah-istilah yang dipakai, digoreng untuk bisa memecah belah saudara. Saudara, kita mengenal istilah kadal gurun, ya. Itu dipanas-panasi sebagai istilah yang seakan-akan dibuat oleh maaf kata saudara PKI gitu ya, untuk menjadi simbol bagi kaum ekstremis ya. Sebetulnya kadrun ini kalau saya yang baca saudara, itu ada yang mengatakan pernah dipakai oleh PKI untuk menghina kaum agamawan pada saat itu. Tetapi saat ini kadrun ini dipakai untuk mewakilkan kaum ekstremis yang memecah belah. Nah saudara, ancaman perpecahan ini selalu membayangi kehidupan berbangsa kita. Ini juga merupakan ancaman, ini merupakan tekanan yang tidak boleh kita pandang sebelah mata. Dan yang paling kelihatan saudara adalah ancaman COVID-19. Saudara keluar, belum tentu saudara akan selalu negatif hasil swabnya. Kita tidak dapat melihat keberadaan virus yang kecil itu. Kita mungkin tidak menyadari bahwa kita ini sudah OTG, orang tanpa gejala. Saudara, kalau itu kita pikirkan, itu menjadi sangat mengerikan. Belum lagi saudara, ancaman dari musuh-musuh kita, ancaman dari saingan bisnis kita, dan begitu banyak ancaman yang kita hadapi. Tetapi di sini saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus lahir buat saudara. Tuhan Yesus lahir memberi suara pengharapan dan damai sejahtera. Sebab Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah itu terjadi tanpa penyertaannya. Tuhan selalu menyertai umatnya. Saudara. Nah saudara, makna kelahiran Tuhan Yesus Kristus bahwa ada pengharapan dan sukacita besar dikala kita memilih untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita lihat saudara, Yusuf dan Maria itu adalah tipe orang yang percaya penuh, menaati segala perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya. Dengan segenap hati mereka. Mereka mempercayakan hidupnya pada pimpinan Allah. Tidak heran bahwa mereka akhirnya menjadi orang-orang yang terpilih untuk menjadi, ya dalam tanda kutip, orang tua dari Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, yang merawat, membesarkan Tuhan Yesus, dan akhirnya mendukung Tuhan Yesus untuk mencapai misi penyelamatannya. Tidak menjadi penghambat, tetapi senantiasa memberikan dukungan, merawat Tuhan Yesus seperti anak mereka sendiri. Saudara yang terkasih, hal ini berarti ketaatan kepada Allah membuat kita dapat mengatasi masalah. Jadi kalau masalah yang kita hadapi ini tidak dapat kita atasi, jangan-jangan kita ini belum taat kepada Allah. Sudahkah kita melibatkan Tuhan dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul? Ataukah kita mengandalkan segala pemikiran kita sendiri? Di mana kita memiliki pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami dalam kehidupan,
dan itu kita jadikan sebagai sebuah kekuatan yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara yang terkasih, justru sini Yusuf dan Maria itu menempatkan diri mereka dengan rendah hati di hadapan Allah. Mereka menyadari bahwa manusia sesungguhnya tidak berdaya. Hanya kekuatan Allah lah yang patut diandalkan. Jadi saudara, tujuan juru selamat ini lahir adalah memberikan kekuatan, empowering, karena Allah bersama umat dalam mengarungi hidup. Pasti ada jalan keluar yang kita jumpai dalam kehidupan kita, dan itu harus kita cari bersama dengan Allah. Nah saudara, dan yang tak boleh dilupakan adalah bahwa kelahiran juru selamat saudara adalah kasih karunia, yaitu pemberian Allah secara cuma-cuma yang tidak dapat diwujudkan oleh kekuatan manusia. Sehebat apapun manusia mewujudkan keselamatannya tidak akan bisa. Hanya Allah yang mau dan mampu menyelamatkan manusia dari kuasa dosa yang begitu hebat, dengan cara menghadirkan kasih yang amat agung, amat mulia di tengah kehidupan manusia dan juga terutama dalam kehidupan Tuhan Yesus. Jadi saudara, kelahiran juru selamat adalah menghadirkan kasih dan keadilan Allah kepada seluruh bangsa. Dan bagaimana dengan kehidupan kita? Sasaran dari kasih juru selamat adalah bukan cuma orang Kristen, tapi seluruh bangsa. Oleh sebab itu menjadi panggilan bagi kita, apakah pelayanan kita sudah menampilkan kehangatan kasih kepada seluruh bangsa. Saudara, ini maknanya luas sekali ya. Begitu dalam bagaimana pelayan kita itu menghasilkan kasih dan keadilan tanpa pandang bulu, tanpa lihat latar belakang, dan juga dihadirkan secara nyata, dan juga kalau membutuhkan pengorbanan dan harus membayar harga, dia harus siap. Kita lihat saudara berapa harga yang harus dibayar oleh Yusuf dan Maria ketika melakukan perjalanan. Ketika mereka harus patuh kepada perintah Kaisar Agustus. Ketika mereka patuh kepada jalan Tuhan yang dihadirkan di dalam kehidupan mereka. Saudara yang terkasih, dengan kata lain saudara, justru pada tahun ini Tuhan memberikan kesempatan kita untuk betul-betul mengerti akan berita Natal. Makna Natal itu menjadi semakin sempurna dan berkumandang ketika krisis ini sedang berlangsung. Dan juga kita dipanggil untuk bukan hanya mengerti dan mengetahui, tetapi mempraktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari, saudara. Sudahkah hidup kita, saudara, menjadi seperti Yesus, menjadi orang-orang yang membawa keselamatan, yang tidak hanya dilakukan melalui upaya penginjilan saja, tapi bagaimana menghadirkan kehidupan kita memperkenalkan kasih Allah kepada seluruh bangsa. Saudara yang terkasih, selamat merayakan kasih Tuhan di dalam momen Natal ini. Tuhan memberkati saudara yang menyaksikan kebaktian online pada saat ini. Selamat Hari Natal. Amin. Di malam yang indah
Jemaat, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang terkasih, yang mengikuti kebaktian online di rumah, mari kita bersama-sama saat ini, kita akan menghayati detik-detik kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita, yang membawa pengharapan besar di tengah-tengah kehidupan kita. Kita siapkan lilin yang sudah ada, dan bersama-sama kita akan menyalakannya, dan juga kita akan hening sambil menyanyikan lagu Malam Kudus.
Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan dikala kami menghayati malam Natal ini, di mana kesaksian dari teks yang kami baca bahwa Juru Selamat telah lahir buat kami. Justru dikala kehidupan yang dijalani oleh Yusuf dan Maria sangat sulit dan penuh dengan tekanan. Ya Allah Bapa Surgawi, kami pun memiliki begitu banyak tekanan, pergumulan yang kami hadapi. Dan tidak jarang ya Bapa, tekanan dan juga pergumulan ini membuat kami merasa lemah dan tidak berdaya. Bahkan harus merasa kehilangan pengharapan sukacita. Kami tidak lagi menjadi gembira dalam menghadapi kehidupan kami. Kami cenderung mudah kesal, tidak sabaran. Oleh karena kami sudah mencapai batas limit, pengharapan kami mulai menipis ya Tuhan. Ya Bapak, kami bersyukur sebab firman yang kami dengar ini boleh kembali mengisi segala pengharapan kami dan sukacita kami. Sebab ada Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami saat ini, merangkul kami, menggenggam tangan kami, dan bersama-sama dengan kami mengarungi kehidupan ini ya Tuhan. Bapa, kami membawa segala doa-doa pada Natal ini ya Tuhan, terutama bagi pergumulan-pergumulan yang kami hadapi berupa sakit, penyakit yang kami miliki ya Tuhan. Juga untuk kelemahan tubuh, kondisi lanjut usia bagi setiap orang tua kami. Bapa, sakit dan juga kelemahan tubuh merupakan situasi yang tidak bisa kami hindari. Sehebat apapun usaha kami ya Tuhan, suatu saat sakit dan juga lemahan tubuh akan menghampiri kehidupan kami. Bapa, biarlah Engkau yang menolong kami, Engkau yang berbelas kasihan untuk menganugerahkan kesembuhan dan juga pemulihan bagi setiap saudara yang sakit, maupun orang tua kami yang mengalami kelemahan tubuh dan ketidakberdayaan. Juru Selamat telah lahir bagi mereka, memberikan pengharapan dan juga bahkan menjanjikan sebuah penyertaan yang tiada putusnya dalam kehidupan mereka. Juga bagi setiap kami ya Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di GKI Gayung Sari, maupun jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan kebaktian online ini, di mana kami menyadari bahwa kami mempunyai begitu banyak masalah akibat pandemi yang saat ini masih terus berlangsung. Bahkan di beberapa wilayah Tuhan, kasus COVID-19 ini justru meningkat akhir-akhir ini. Bapa, kami menyerahkan segala pergumulan kami kepadamu. Baik kami yang mengalami masalah dalam perekonomian keuangan kami, baik kami yang sedang memiliki konflik dalam rumah tangga kami, baik kami juga yang sedang mengalami pergumulan akibat kehilangan pekerjaan, atau juga yang mengalami pengurangan tunjangan ya Bapa dan lain sebagainya.
juga bagi kami yang mengalami kesulitan ekonomi akibat tanggungan yang begitu banyak. Ya Tuhan, begitu rumit pergumulan yang kami hadapi akibat pandemi ini. Juga bagi kami ya Tuhan yang kehilangan keluarga kami, karena keluarga kami mengidap COVID-19 ini ya Tuhan, dan harus Engkau panggil pulang. Juga bagi kami yang saat ini yang menyaksikan, yaitu kami yang juga mengidap COVID-19 dan harus diisolasi, harus karantina mandiri, supaya kami menjadi sehat ya Bapa. Ya Bapa, Engkau yang mengerti segala pergumulan kami, dan untuk itu semualah Engkau datang. Engkau lahir. Engkau menjadi manusia. Itu memberikan kami pengharapan. Dan juga kami memiliki kembali semangat untuk melanjutkan hidup. Bahwa kehidupan kami ini adalah pemberian Allah yang harus kami syukuri dan juga nikmati. Bapa, jadikanlah kami pribadi yang tidak kalah akan keadaan yang membawa penuh tekanan dan juga ancaman. Tapi biarlah kami mempercayai sepenuhnya hanya kepada pimpinan tangan Tuhan. Bapak, juga kami mendoakan ya Bapak, upaya pemerintah dalam pendistribusian vaksin COVID-19 yang sedang berlangsung ya Bapak. Biarlah segala proses penanganan pendistribusian vaksin ini dapat berjalan dengan baik dan juga bisa dirasakan untuk semua masyarakat, dan juga pada akhirnya dapat menyembuhkan, menangani pandemi ini dengan lebih baik lagi. Kau berkati pemerintah ya Bapa, biarlah hikmat-Mu beserta dengan mereka, sehingga mereka memiliki kebijaksanaan dalam mengambil dan memutuskan segala sesuatu. Bapa, juga kami berdoa ya Tuhan untuk hasil pilkada serentak yang telah dilakukan. Biarlah orang-orang yang terpilih melalui pilkada ini, Tuhan juga tolong mereka agar bisa memimpin wilayah yang dipercayakan kepada mereka dengan adil dan bijaksana. Ya Bapa dalam surga, kami juga membawa gereja-Mu ya Tuhan di tempat ini. Juga setiap gereja-gereja yang Kau tempatkan di berbagai wilayah ya Bapa. Ya Tuhan, jadikanlah kami pemberita-pemberita kabar baik yang memberitakan pengharapan dan sukacita besar, yang itu bersumber karena kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau yang membuat kami agar tidak terlalu sibuk akan segala pelayanan kami yang tidak menyelamatkan. Tapi kami boleh dituntun oleh Tuhan bahwa dalam setiap pelayanan kami sesungguhnya bertujuan untuk menyelamatkan orang-orang yang kami layani, memperkenalkan kasih Tuhan yang begitu besar, menghadirkan kekuatan yang Tuhan sertai dalam kehidupan kami semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan kami merayakan Natal melalui media virtual ini. Sungguhnya media virtual ini ya Tuhan membuat pemberitaan kabar baik ini bisa menjangkau seluruh umat Tuhan dan tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Ya Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, terutama atas kesediaan-Mu yang telah lahir bagi kami. Kami memanjatkan seluruh doa permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah juru selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita memberikan persembahan syukur Natal kepada Allah. Kita landaskan persembahan kita berdasarkan firman Tuhan yang berbunyi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat yang ke-19. Saudaraku, pemberian persembahan kepada GKI Gayung Sari dapat melalui transfer ke rekening gereja BCA Cabang Diponegoro dengan nomor rekening 25836920011 atas nama GKI Gayung Sari, atau menyerahkan persembahan dalam amplop tertutup dan diberi keterangan nama dan nominal ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Persembahan juga dapat diberikan melalui aplikasi mobile banking atau dompet digital dengan scan QRIS yang tertera dan dimohon untuk menginformasikan ke admin gereja untuk keperluan administrasi. Saudaraku, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang Maha Pengasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan rendah hati kami serahkan persembahan kami di hari Natal ini untuk Tuhan. Terimalah persembahan kami ini dan berkatilah agar mendatangkan kemuliaan bagi kerajaan-Mu yang kudus, bermanfaat bagi pelayanan dan aktivitas jemaat-Mu di tempat ini. Berikan hikmat bagi majelis yang Engkau percayakan untuk mengelolanya, hingga benar-benar ditujukan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kelahiran Tuhan Yesus hendaknya mengubah kita sekalian menjadi orang-orang yang penuh pengharapan dan damai sejahtera. Iman percaya kita dapat dikuatkan kembali karena kita meyakini Allah beserta dengan umat-Nya. Kebenaran akan karya Allah ini seharusnya tidak kita simpan sendiri, tetapi kita siarkan ke seluruh penjuru bumi segala kasih karunia Allah yang besar dan mulia ini. Siapkan di gunung,
Segenap jemaat yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya keselamatan, damai, sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal.